Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 angkatan 16 di rumahnya masing-masing. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar muatan IPS, yaitu tentang mengidentifikasi sejarah terbentuknya ASEAN dan mengidentifikasi negara-negara pendiri ASEAN. Baiklah anak-anak sekalian, setelah ini anak-anak siapkan buku BBD-nya, dibuka di muatan IPS untuk pertemuan 1. Kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, anak-anak silahkan perhatikan dengan sama penjelasan dari Ustadz berikut ini. Baiklah, untuk materi tentang ASEAN, anak sekalian, bahwa negara kita, negara Indonesia ini adalah salah satu dari pendiri ASEAN. Nah, untuk memahami materi tentang ASEAN ini, yang pertama, anak-anak, untuk kompetensi dasar yang akan kita capai di pertemuan hari ini adalah bagaimana kita semuanya dapat mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya dari negara ASEAN. Nah, kemudian harapannya nanti di akhir anak-anak dapat menyajikan hasil identifikasi tersebut dalam sebuah laporan. Baiklah anak-anak sekalian, indikator di hari ini adalah mengidentifikasi sejarah terbentuknya ASEAN. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi negara-negara pendiri ASEAN. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi peta dari negara anggota ASEAN. Nah, untuk mempelajari sejarah tentang ASEAN, anak-anak sekalian, Ustadz yakin kalau materi tentang sejarah biasanya anak-anak agak kesusahan ketika begitu banyak materinya. Nah, maka kita akan menggunakan rumus 5W untuk belajar tentang ASEAN ini, yaitu what, who, where, when, and why. Nah, ini akan mempermudah, kerangka ini akan mempermudah ketika anak-anak belajar tentang ASEAN. Baik, untuk yang pertama, what? Apa itu ASEAN? Nah, jadi ASEAN ini adalah perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara, atau yang lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations. Nah, ini adalah merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian, siapa saja yang mendirikan ASEAN ini? Jadi ASEAN didirikan oleh 5 negara pendiri melalui deklarasi Bangkok. Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, tentunya di masing-masing negara ini mengutus Menteri Luar Negeri saat itu yang menandatangani dari deklarasi Bangkok. Oke, kita simak yang pertama dari Indonesia, ada Menteri Luar Negeri Adam Malik. Kemudian dari Malaysia ada Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak. Kemudian yang ketiga dari Filipina ada Narcisco Ramos. Kemudian yang keempat ada dari Thailand yaitu Tan Alhoman. Kemudian yang kelima dari Singapura adalah S. Rajaratnam. Nah, kelima menteri inilah yang menggagas atau menandatangani dari deklarasi Bangkok di awal pembentukan ASEAN. Kemudian, apa saja isi dari deklarasi Bangkok? Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional. Untuk yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Kemudian yang keempat, isi dari deklarasi Bangkok adalah memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Kemudian yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Nah, 5 deklarasi Bangkok itu yang melatar belakangi untuk berdirinya ASEAN. Nah, kemudian berikut ini adalah foto dari penandatanganan deklarasi Bangkok di tanggal 8 Agustus 1967. Sumber dari foto nanti bisa dilihat di sekretariat dari ASEAN. Kemudian anak sekalian, kita lanjutkan Sekretaris Jenderal ASEAN yang sekarang. Ini dari negara Brunei Darussalam.
bernama Lim Chok Hoi. Ini adalah Sekretaris Jenderal ASEAN periode 2018-2022. Nah, Sekretaris Jenderal ASEAN ini adalah Kepala Sekretariat ASEAN yang diangkat di Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN untuk periode 5 tahunan. Kemudian untuk Ketua ASEAN di tahun 2020 ini adalah dari negara Vietnam, di mana Ketua ASEAN pada 2020 ini menggantikan ketua yang sebelumnya dari negara Thailand. Nah, berikut adalah foto dari serah terima jabatan di KTT ASEAN ke-35 di Bangkok. Kemudian kita lanjutkan untuk tempat penandatangan dari ASEAN. Tadi sudah di awal kita sampaikan, yaitu bahwa ASEAN dibentuk di Bangkok, Thailand. Nah, kemudian untuk sekretariat saat ini ada di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Cisingamangaraja nomor 70A. Nah, nanti anak bisa ke sana untuk membuktikan, gitu ya. Nah, kemudian kapankah tepatnya dari terbentuknya ASEAN ini? Jadi ASEAN dibentuk tepat pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, kemudian yang terakhir dari 5W adalah WHY. Mengapa ASEAN ini harus dibentuk? Jadi organisasi ini dibentuk bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggota di Asia Tenggara ini. Kemudian juga untuk memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggota-anggota dengan damai. Nah, untuk anggota ASEAN saat ini berjumlah 10 negara. Ada dari Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, kemudian Kamboja, dan kemudian ada Brunei, ditambah dengan 5 negara pendiri ASEAN yang tadi. Nah, kemudian untuk anggota ASEAN sendiri, 5 negara pendiri ini masuk secara resmi pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian disusul Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian Vietnam 28 Juli 1995. Kemudian Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal yang sama, yaitu 23 Juli 1997. Dan terakhir adalah Kamboja bergabung pada 16 Desember 1998. Nah, kemudian untuk memperluas dari keanggotaan ASEAN, di sini ASEAN juga merangkul dari negara-negara tetangga. Ada dari Bangladesh, kemudian Papua Nugini, Timor Leste, kemudian Taiwan, dan juga negara Palau. Nah, anak-anak sekalian, demikian penjelasan berkaitan dengan sejarah berdirinya ASEAN, tokoh-tokoh pendiri, dan juga negara-negara anggota ASEAN. Untuk menambah wawasan, anak-anak nanti dapat membuka referensi. Yang pertama dapat dibuka di buku tematik tema 1 halaman 8-14. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak dapat mengakses di website dari Sekretariat Nasional ASEAN di setnasasean.id, dan juga dapat membuka di wikipedia.org. Demikian anak-anak untuk pertemuan di hari ini. Semoga dengan rumus 5W tadi, materi tentang ASEAN, kita semuanya dapat memahaminya. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa disampaikan. Untuk yang selanjutnya, silakan anak-anak mengerjakan di aktivitas 1 dan aktivitas 2 di buku BPD. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak semuanya. Semangat dan sehat selalu. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.